Genuk, yang sehari-hari menghabiskan waktunya di balairung kerajaan Pertiwi sambil membaca naskah kuno, dikejutkan oleh kabar bahwa ia akan dijodohkan dengan Raja Mindar dari kerajaan bumi seberang, sehingga ia merasa takut kehilangan kebebasannya dan memutuskan untuk menjalankan rencana berani demi menghindari pernikahan itu. Menyadari bahwa penampilan fisik sering dijadikan pertimbangan, Putri Genuk mulai bersantap berlebihan hingga berat badannya terus meningkat, namun ia diam-diam menyimpan kecerdasan dan bakat memasak yang jarang diketahui orang. Sambil mengunyah nasi gurih di dapur istana, Putri Genuk bergumam, "Jika aku makin besar, mereka pasti segan menjodohkanku." Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia ragu apakah rencana ini akan benar-benar berhasil. Permaisuri Pinang, yang mendambakan kehormatan pribadi, menyadari ada sesuatu yang aneh pada pola makan Putri Genuk, tetapi ia lebih sibuk merencanakan pesta penyambutan untuk Raja Mindar ketimbang memperhatikannya secara detail. Putri Mawar, saudari tiri Putri Genuk, menyeringai setiap kali melihat kakaknya menambah porsi makanan, sebab ia berpikir bahwa Putri Genuk sedang mengundang olok-olok bangsawan istana. Ketika Putri Kenanga bertanya mengapa kakaknya terus-menerus makan, Putri Genuk hanya tertawa canggung sambil menahan sesak di dada karena ia tahu kebebasannya terancam oleh perjodohan yang tak diinginkan. Raja Pertiwi, ayah Putri Genuk, tidak curiga sama sekali bahwa putrinya punya rencana tersembunyi, karena ia menganggap perubahan pola makan itu hanya sekadar kegemaran baru sang putri. Di sela waktu bersantap, Putri Genuk tetap memperdalam ilmu meracik bumbu, sambil berbisik, "Kalau aku gagal dalam rencana ini, setidaknya aku punya keahlian yang bisa kubanggakan," yang didengar oleh pelayannya dengan rasa heran. Permaisuri Pinang, yang dikenal licik dan kerap memanipulasi situasi, sebenarnya sudah lama mendengar isu soal rencana perjodohan dengan Raja Mindar, tetapi ia tak menaruh perhatian lebih, karena baginya Putri Genuk bukanlah sosok yang berpotensi menjadi ancaman. Di dalam kamar pribadi, Putri Genuk menatap cermin besar, lalu bergumam pelan, "Semoga caraku ini akan membuat Raja Mindar membatalkan niatnya," meskipun hatinya tetap bergolak antara keyakinan dan rasa was-was. Raja Mindar, yang menaiki kapal besar melintasi lautan menuju kerajaan Pertiwi, telah menyiapkan hadiah mewah dan memerintahkan utusan-utusan kehormatan untuk memastikan kedatangannya disambut dengan meriah. Setibanya di pelabuhan, ia disuguhi tarian penyambutan serta alunan gamelan yang riuh. Lalu ia berkata kepada salah satu panglima pengawalnya, "Keindahan Nusantara memang tak pernah mengecewakan," sambil menatap dermaga yang dipenuhi lampion. Di Istana Pertiwi, Permaisuri Pinang memimpin persiapan sambutan resmi, menata jamuan dan mengundang para bangsawan, sementara Putri Mawar dan Putri Kenanga berlomba-lomba mengenakan pakaian terbaik untuk menarik perhatian rombongan bumi seberang. Putri Genuk, yang kini memiliki tubuh lebih berisi, justru merasa cemas saat mendengar ketukan drum tanda kedatangan utusan bumi seberang, sebab ia sadar hari yang ditakutkannya mulai mendekat. Saat Raja Pertiwi memperkenalkan para putri, Putri Genuk maju dengan langkah berat, membuat sebagian tamu berbisik, mengapa putri itu tampak berbeda sekali dari desas-desus tentang kecantikannya. Raja Mindar, yang telah mendengar kecerdasan Putri Genuk, tersenyum dan berkata lembut, "Penampilan hanyalah cangkang luar, saya ingin mengenal lebih dekat hatinya," membuat Permaisuri Pinang terkejut. Putri Genuk sendiri tersipu ketika mendengar kalimat itu, namun ia cepat-cepat menunduk dengan dada bergemuruh, berpikir bahwa rencananya mungkin akan sia-sia jika sang raja tetap tertarik padanya. Di balik tirai aula istana, Raden Jingga, sahabat dekat keluarga kerajaan, mengamati gelagat Raja Mindar dan mencatat kesan bahwa raja ini memiliki pandangan yang tak terpengaruh penampilan fisik. Permaisuri Pinang tersenyum penuh kepalsuan, lalu mempersilakan rombongan bumi seberang mencicipi jamuan, dan ia menambahkan, "Kami menyediakan masakan terbaik di Nusantara, semoga Tuan Raja berkenan," sambil melirik Putri Genuk. Raja Mindar, yang sudah berkeliling banyak negeri, meneguk minuman rempah khas Pertiwi dan berkata dalam hati, "Jika masakannya seistimewa ini, aku penasaran seperti apa keterampilan putrinya," tanpa menggubris sindiran halus beberapa bangsawan. Keesokan harinya, Permaisuri Pinang memperhatikan gelagat Putri Genuk yang terus menambah porsi makan saat sarapan, sementara Putri Mawar berujar, "Apakah dia tak sadar akan penampilannya?" sambil tersenyum mengejek. Di depan meja makan besar, Putri Genuk sempat menengok ke arah cermin, lalu ia bergumam, "Semoga Raja Mindar muak melihatku," meskipun keraguan muncul setiap kali ia teringat keteguhan sang raja. Raden Jingga berusaha menenangkan Putri Genuk dengan mengatakan, "Jika Baginda Raja Mindar memang menilai manusia dari dalam, semua usahamu mungkin takkan mengubah keputusannya," namun Putri Genuk bersikukuh melanjutkan rencananya. Mendengar percakapan itu, Putri Mawar melaporkannya pada Permaisuri Pinang,
sehingga sang permaisuri menyusun ide agar konon penampilan berlebihan Putri Genuk menjadi bahan ejekan di perjamuan istana. Malam harinya, saat seluruh anggota keluarga kerajaan berkumpul, Putri Genuk dengan enggan tampil di hadapan Raja Mindar, dan tampak jelas bahwa busana yang dikenakannya makin mempertegas tubuhnya yang membesar. Permaisuri Pinang pura-pura menunjukkan rasa prihatin, berkata lirih, "Putri Genuk belakangan ini punya selera makan luar biasa, padahal kami khawatir kesehatannya terganggu," memicu bisikan negatif di antara tamu. Raja Mindar justru menanggapi dengan senyum lembut dan menimpali, "Kesehatan memang penting, namun kedamaian hati adalah segalanya," mengundang rasa heran dari para hadirin. Di tengah tatapan heran para undangan, Putri Mawar mencoba memancing komentar Raja Mindar dengan bertanya, apakah Tuan Raja tak tersinggung melihat calon permaisuri berperawakan demikian? Tetapi Raja Mindar hanya tertawa ringan. "Tidak ada yang perlu disinggung," jawab sang raja, "karena saya yakin setiap orang memiliki keunikan dan potensi besar di dalam dirinya, yang membuat Putri Genuk terdiam, dihinggapi perasaan campur aduk." Permaisuri Pinang menelan kekecewaan, menyadari bahwa Raja Mindar tidak semudah itu dihasut, dan ia pun mulai menyusun rencana yang lebih licik untuk memutus hubungan Putri Genuk dengan sang raja. Keesokan siang, Putri Genuk sibuk di dapur istana, meracik bumbu rempah untuk membuat gulai ikan, saat seorang daya mengabarkan bahwa Raja Mindar ingin mencicipi masakan khas kerajaan Pertiwi. Putri Genuk, meskipun cemas, tetap menyiapkan hidangan dengan telaten, dan ia berpikir, jika kemampuanku ini terungkap, jangan-jangan Raja Mindar malah semakin kagum, yang bertentangan dengan rencananya menghindari pernikahan. Saat Raja Mindar tiba di dapur, ia tersenyum melihat Putri Genuk yang sibuk mengaduk kuah di wajan besar, lalu berkata, "Siapa sangka seorang putri memiliki minat sedemikian besar pada urusan masak-memasak?" Putri Genuk berusaha menjaga jarak, menjawab, "Saya hanya ingin memastikan makanan istana selalu lezat," namun nada suaranya mengungkapkan kebanggaan terselubung. Raden Jingga yang ikut hadir memuji keahlian Putri Genuk, menceritakan bahwa masakan sang putri pernah memenangkan hati para saudagar asing, dan ini membuat Raja Mindar semakin tertarik. Setelah beberapa saat, masakan gulai ikan dengan cita rasa kompleks dihidangkan, dan Raja Mindar memujinya dengan kalimat, "Hidangan ini seakan memadukan aroma laut dan segar hutan rempah," sambil memberi isyarat hormat kepada Putri Genuk. Di sudut lain, Putri Mawar diam-diam mengamati percakapan itu dengan kesal, karena ia merasa selalu kalah pamor meski tubuh Putri Genuk sudah bertambah besar. Permaisuri Pinang, yang menerima laporan bahwa Raja Mindar begitu antusias dengan masakan Putri Genuk, semakin risau bahwa strategi memperburuk penampilan sang putri tidak membawa hasil. Sepeninggal Raja Mindar, Putri Genuk menatap wajan bekas masakannya dan bergumam, "Semakin ku kenali sifatnya, semakin sulit bagiku untuk membencinya, walau ia tetap bersikeras pada rencana semula." Raden Jingga mendekati Putri Genuk, berbisik bahwa sang raja benar-benar menilai bakat dan hati seseorang, bukan semata penampilan, sehingga Putri Genuk perlu mencari cara lain jika tetap ingin membatalkan perjodohan. Beredar desas-desus di seluruh istana bahwa Raja Mindar tetap berminat menikahi Putri Genuk meskipun berat badan putri itu terus bertambah, membuat Putri Mawar semakin gusar dan Permaisuri Pinang makin giat menyebar fitnah. Permaisuri Pinang menyampaikan pada Raja Pertiwi bahwa kabar ini membuktikan Raja Mindar hanya mengejar keuntungan politik, namun ia sendiri mulai merencanakan sesuatu yang lebih jahat untuk merusak nama baik Putri Genuk. Sore hari, Permaisuri Pinang memanggil Putri Mawar ke paviliun belakang, berkata dengan suara pelan, "Kita akan memanfaatkan kelemahan Putri Genuk, sehingga Raja Mindar tak lagi menaruh minat padanya," sambil tertawa sinis. Putri Mawar, yang sejak awal menaruh iri pada talenta memasak kakaknya, menyarankan untuk memutarbalikkan fakta bahwa Putri Genuk sengaja menyogok juru masak istana agar dipuji oleh Raja Mindar. Kedua orang licik itu mulai menebar gosip bahwa kelezatan hidangan Putri Genuk hanyalah hasil kecurangan, sementara Putri Kenanga mendengarnya namun tak cukup berani untuk melapor kepada ayah mereka. Raden Jingga, yang mendengar bisik-bisik para dayang di lorong istana, segera menemui Putri Genuk untuk memperingatkan. Mereka sedang menyusun skenario agar tampak seolah kau tak punya keahlian sungguhan, sambil terlihat gusar. Putri Genuk mengangguk dengan wajah lelah, menyadari bahwa perang batin dan intrik istana makin menekan, tetapi ia tak mau menuduh balik tanpa bukti yang jelas. Di sisi lain, Raja Mindar, yang sedang berdiskusi dengan Raja Pertiwi, menegaskan, "Niatku menikahi Putri Genuk bukan semata-mata aliansi, melainkan ketertarikanku pada kebajikan dan bakatnya," mengejutkan beberapa pejabat senior. Mendengar pernyataan itu, Permaisuri Pinang semakin yakin bahwa gosip kecurangan masak mungkin belum cukup,
sehingga ia merencanakan tuduhan lebih kejam yang bisa menghancurkan kehormatan Putri Genuk. Pada malam yang sama, Putri Genuk merenung di bilik pribadinya, berpikir bahwa semakin kuat Raja Mindar menunjukkan keseriusan, semakin besar bahaya yang mengintai, dan ia pun mulai meragukan keputusannya untuk sengaja menjelekkan diri. Pagi-pagi, heboh terdengar kabar bahwa mutiara keramat Permaisuri Pinang raib dari peti pusaka, dan banyak yang menuding Putri Genuk sebagai pelakunya, karena ia terakhir terlihat dekat paviliun tempat pusaka disimpan. Dengan wajah tersinggung, Permaisuri Pinang mengumpulkan seluruh keluarga istana dan berseru, barang siapa yang berani mencuri mutiara kebanggaan ini, akan menerima hukuman berat, sambil menatap tajam ke arah Putri Genuk. Putri Mawar menimpali dengan nada pura-pura prihatin, aku tak menyangka ada yang tega mencemari kehormatan kerajaan Pertiwi, sementara beberapa selir lain mulai berbisik-bisik mencurigai sang putri. Putri Genuk seketika merasa terpukul, karena ia tak pernah menginjak paviliun itu belakangan ini, tetapi bukti palsu yang disebar Permaisuri Pinang menempatkannya dalam posisi sulit. Raden Jingga mencoba membela, mengatakan, Putri Genuk tidak mungkin melanggar hukum adat seperti itu. Namun Permaisuri Pinang menuntut saksi dan bukti konkret yang menunjukkan ketidakbersalahan sang putri. Di hadapan Raja Pertiwi, Permaisuri Pinang menitikkan air mata buaya, berkata, mungkin Putri Genuk ingin menggunakan mutiara ini untuk menarik simpati Raja Mindar, sebab ia ingin menjadi ratu dengan cara apapun, menghasut seluruh istana. Itu tidak benar, balas Putri Genuk tegas, tetapi beberapa pengawal langsung menahan tangannya, menanti titah dari Raja apakah sang putri pantas dipenjara sementara waktu. Raja Mindar yang turut hadir segera angkat bicara, tolong tunda hukuman sampai ada penyelidikan menyeluruh, dan tatapannya membuat Permaisuri Pinang sedikit gentar. Putri Mawar berpura-pura menenangkan situasi, namun ia terus membumbui cerita dengan detail palsu, seperti mengatakan bahwa Putri Genuk sering berdiam di dekat peti pusaka, padahal Putri Mawar sendirilah yang meletakkan mutiara di tempat lain. Terpojok oleh tuduhan berat ini, Putri Genuk hanya bisa menatap Raja Mindar dan Raden Jingga dengan sorot mata penuh kecemasan, berharap kebenaran akan terungkap sebelum semuanya terlambat. Raden Jingga, yang mendapati keganjilan pada kesaksian Putri Mawar, mengadakan penyelidikan diam-diam dengan menginterogasi beberapa dayang dan pengawal di sekitar paviliun. Ia menemukan fakta bahwa pada jam yang sama ketika mutiara keramat dilaporkan hilang, Putri Genuk sedang berada di dapur untuk mempersiapkan hidangan, bukannya di paviliun seperti dituduhkan. Aku pasti bisa membuktikan bahwa Putri Genuk tidak bersalah, gumam Raden Jingga sambil meneliti catatan waktu para petugas jaga, yang sayangnya sempat diubah oleh Permaisuri Pinang. Dengan bekal kesaksian para pelayan dapur, Raden Jingga membawa mereka ke hadapan Raja Pertiwi, lalu berkata, hamba punya saksi bahwa Putri Genuk berada di tempat lain saat peristiwa terjadi, membuat suasana balairung menegang. Permaisuri Pinang menggertakkan giginya dalam hati, karena ia tak menyangka Raden Jingga begitu teliti, tetapi ia masih berusaha memutarbalikkan fakta dengan alasan palsu. Putri Mawar, yang ikut gelisah, mencoba mengalihkan perhatian Raja dengan membicarakan isu lain, namun Raja Mindar menegaskan, lebih baik kita tuntaskan hal ini dulu, baru bicara yang lain, meneguhkan posisinya sebagai penegak keadilan. Setelah mendengar keterangan para saksi dapur, Raja Pertiwi menyadari ada kejanggalan dalam tuduhan yang dilontarkan Permaisuri Pinang, sehingga ia memerintahkan pencarian bukti lebih lanjut. Putri Genuk, yang sempat ditahan di kamar pribadinya, akhirnya dilepaskan sementara, sebab Raja Mindar meyakinkan Raja Pertiwi bahwa tidak pantas menahan seseorang tanpa bukti kuat. Meskipun dilepas, Putri Genuk merasa terluka oleh fitnah ini, dan ia berkata pada Raden Jingga, sekalipun aku tak bersalah, mereka akan terus mencari cara untuk menjatuhkanku, lalu menundukkan kepala dengan murung. Raden Jingga menenangkan sambil menatapnya lembut, selama ada kebenaran, kita masih bisa berjuang. Dan diam-diam ia bersumpah dalam hati akan membantu sang putri hingga nama baiknya dipulihkan sepenuhnya. Raja Mindar, yang kagum pada sikap tenang Putri Genuk meskipun difitnah, memutuskan menemui Putri Genuk secara langsung di Taman Bunga Istana, demi menegaskan keseriusannya melindungi sang putri. Aku meminta restu ayahmu untuk menikahimu bukan hanya demi aliansi, ucap Raja Mindar, melainkan karena ku percaya kau memiliki kepribadian tangguh, yang membuat Putri Genuk tertegun sejenak. Berbagai konflik yang menimpanya justru menampakkan sisi keberanian dan kecerdikan Putri Genuk, sehingga Raja Mindar makin yakin ia bukan wanita lemah yang mudah diintimidasi. Putri Genuk, yang awalnya ingin menghindari pernikahan, merasa dilema karena ucapan sang raja seolah sanggup menembus semua rencana yang sudah dirancangnya. Ia pun mengakui, sebelumnya,
Aku melakukan segala cara agar kau tidak tertarik padaku. Sembari menunduk, tetapi Raja Mindar tersenyum dan menjawab, kau tak bisa menyembunyikan kualitas dirimu, putri. Sementara itu, Permaisuri Pinang memata-matai percakapan mereka dari jendela samping, lalu bergumam, raja ini terlalu keras kepala, kita perlu cara lebih tajam untuk menyingkirkan Putri Genuk, sambil mengirim isyarat pada Putri Mawar. Pada saat bersamaan, Raden Jingga melaporkan kepada Raja Pertiwi bahwa bukti-bukti yang mereka kumpulkan makin menunjukkan keterlibatan Putri Mawar, membuat raut wajah raja tampak berang dan bingung. Putri Mawar pun dipanggil, namun ia mengelak segala tuduhan, menyatakan bahwa ia cuma melihat Putri Genuk di paviliun dan tidak mengetahui apa-apa tentang letak sebenarnya Mutiara Keramat. Putri Genuk sendiri belum mengetahui hal ini, karena ia sedang berusaha menenangkan diri setelah percakapannya dengan Raja Mindar, yang tanpa disadari semakin meruntuhkan niatnya menjauh. Malam menjelang, suasana istana kian panas, Permaisuri Pinang terus bergerilya mencari sekutu agar bisa mempertahankan klaimnya. Sementara Raja Mindar dan Raden Jingga menyiapkan langkah untuk membongkar dalang di balik fitnah tersebut. Menjelang perjamuan agung untuk menyambut utusan kerajaan bumi seberang, Permaisuri Pinang memerintahkan Putri Mawar supaya memengaruhi Raja Pertiwi, agar meragukan niat sejati Raja Mindar dan menunda pernikahan. Putri Mawar menyusup ke ruang kerja Raja Pertiwi, berkata pelan sambil menundukkan kepala, Ayah, apakah kita yakin Raja Mindar tidak hanya mengincar harta dan wilayah Pertiwi, menabur benih kekhawatiran? Raja Pertiwi, yang sudah mulai curiga akibat rentetan peristiwa, diam sejenak dan menjawab, aku harus memastikan niatnya benar, tapi kita butuh bukti, bukan hanya prasangka, namun keraguan tetap tumbuh. Permaisuri Pinang diam-diam menyelipkan rumor di kalangan bangsawan bahwa Raja Mindar pernah memperdaya kerajaan lain sebelum ini, sehingga banyak pejabat mulai mendesak Raja Pertiwi meninjau ulang rencana pernikahan. Raden Jingga menangkap angin gosip itu, lalu memperingatkan Raja Mindar, Tuan Raja, tampaknya ada upaya terstruktur untuk menggagalkan aliansi ini, sambil menawarkan bantuannya untuk meluruskan informasi. Raja Mindar menanggapi dengan tenang, aku akan berbicara langsung dengan Raja Pertiwi, karena kesalahpahaman harus diluruskan sebelum terlambat, menunjukkan integritasnya dalam diplomasi. Permaisuri Pinang, yang mendengar rencana pertemuan itu, merasa perlu mempercepat taktik lain, agar reputasi Raja Mindar benar-benar tercoreng sebelum ia sempat bicara. Putri Kenanga, yang terlibat tanpa sengaja, menolak membantu Permaisuri Pinang karena takut akibatnya terlalu besar, namun ia diancam akan dikeluarkan dari istana jika menolak. Di saat genting ini, Putri Genuk, meski belum tahu detail konspirasi, merasakan gelombang kegelisahan di istana, sehingga ia memilih meracik ramuan jamu penenang untuk diberikan kepada ayahnya. Menjelang senja, suasana istana serba tidak pasti. Sementara Raja Mindar tengah bersiap menemui Raja Pertiwi dengan harapan bisa membuktikan ketulusan niatnya, tanpa menyangka rencana jahat Permaisuri Pinang sedang bergegas diwujudkan. Dalam audiensi resmi, Raja Mindar berusaha meyakinkan Raja Pertiwi bahwa bumi seberang membawa niat baik dan bukan sekadar ambisi politik, tetapi pengaruh gosip Permaisuri Pinang membuat Raja Pertiwi nampak setengah percaya. Tunjukkan bukti ketulusanmu, pinta Raja Pertiwi, sementara Permaisuri Pinang duduk di sisi singgasana, menanti celah untuk melancarkan serangan fitnah berikutnya. Raja Mindar mengeluarkan sebuah naskah perjanjian yang memuat pembagian keuntungan dagang secara adil, dan ia menyampaikan, kami tidak datang untuk merampas, melainkan bekerja sama, sambil memandang lurus pada Raja Pertiwi. Putri Mawar, yang berdiri di belakang Permaisuri Pinang, diam-diam menyeringai karena ia hendak meletakkan surat palsu dalam tumpukan dokumen Raja Mindar, agar seolah-olah ada klausul tersembunyi yang merugikan kerajaan Pertiwi. Beruntung, Raden Jingga memergoki rencana busuk itu, dan saat Putri Mawar hendak menyelipkan surat, ia dipergoki dengan sigap dan dipaksa menyerahkan bungkusan tersebut. Apa-apaan ini? Hardik Raja Pertiwi, dan Putri Mawar terbata-bata berdalih bahwa ia hanya memegang titipan Permaisuri Pinang yang tidak diketahui isinya. Permaisuri Pinang berpura-pura kaget, aku tidak tahu menahu tentang surat itu, meski sebenarnya dialah otak dari semua ini, namun bukti jelas belum tampak. Raja Mindar, setelah melihat isi surat palsu tersebut, berkata, surat ini mencoba menuduh bumi seberang ingin mencaplok wilayah Pertiwi, dan ia menambahkan bahwa itu sama sekali tidak sesuai dengan naskah perjanjian resmi. Raja Pertiwi murka mengetahui ada yang mencoba memprovokasi melalui cara kotor seperti ini, sehingga pertemuan di Balairung berubah tegang, dan Permaisuri Pinang menyeringai cemas karena skenarionya terbongkar. Menyadari bahwa bukti surat palsu mengarah pada Putri Mawar,
Raja Mindar memohon agar Raja Pertiwi mengizinkan penyelidikan menyeluruh, sambil berkata, "Saya ingin kebenaran ditegakkan, tanpa merusak keharmonisan dua kerajaan." Setelah insiden surat palsu, Raja Mindar memberi hadiah kepada Putri Genuk berupa sebilah keris pusaka bumi seberang, yang menandakan kepercayaan dan penghormatan pada potensi kepemimpinan sang putri. Putri Genuk, yang menerima keris tersebut, merasa terharu sekaligus gentar, karena benda itu melambangkan keseriusan Raja Mindar dalam melihat dirinya sebagai sosok penting di masa depan. Dalam acara penyerahan hadiah itu, Permaisuri Pinang menampilkan senyum manis palsu, lalu menyindir, "Keris itu mungkin terlalu berat untuk tangan seorang wanita." Tetapi Raja Mindar menimpali bahwa tekad Putri Genuk jauh lebih kuat daripada dugaan siapapun. Putri Mawar, yang semakin tersisih, menahan geram saat melihat Putri Genuk mendapatkan perhatian yang semestinya ia inginkan, padahal ia yakin bahwa tubuh sang kakak tak lagi ideal menurut standar istana. Raden Jingga memanfaatkan momen tersebut untuk mendekati beberapa pejabat istana, menjelaskan rencana persekongkolan Permaisuri Pinang, dan menggalang dukungan agar kejahatan mereka segera dibongkar. Di hadapan tamu-tamu dari bumi seberang, Putri Genuk mempersembahkan masakan khas Nusantara, lalu memperkenalkan hidangan itu dengan tenang, meski hatinya bergejolak memikirkan segala intrik yang terjadi. Raja Mindar memuji hidangan dengan kata-kata penuh kekaguman. "Jika rasa dan semangatmu sesegar ini, maka kerajaan bumi seberang menantikan sosok permaisuri yang cakap," membuat Putri Genuk tersipu. Permaisuri Pinang tidak terima melihat kedekatan itu, memerintahkan dayang setianya untuk menyiapkan rencana baru menjatuhkan Putri Genuk tepat saat pesta berlangsung, agar malu di depan para utusan. Putri Kenanga yang mencium gelagat ini menjadi bimbang, sebab ia berada di persimpangan antara mengikuti perintah ibunya atau menyelamatkan kakaknya dari kehancuran nama baik. Malam semakin larut, pesta belum usai, tetapi suasana makin panas karena bisik-bisik di antara para tamu. Semua menantikan apakah Permaisuri Pinang berhasil memicu aib di tengah perayaan tersebut, atau justru gagal total. Rencana Permaisuri Pinang dimulai saat dayang istana mengumumkan bahwa akan ada kejutan tarian dari putri-putri kerajaan, dan Putri Genuk didesak untuk ikut menari di depan para tamu agung. Putri Mawar, yang pandai menari, berusaha mempermalukan kakaknya dengan mengatur koreografi rumit, agar Putri Genuk, yang tubuhnya besar, tampak canggung dan jadi bahan ejekan. Namun Putri Genuk, meskipun tidak seluas para penari istana, mengerahkan kemampuan improvisasi yang ia latih secara diam-diam, sehingga gerakannya justru memikat penonton karena keanggunan tersembunyi di balik tubuhnya. Terganggu oleh kenyataan tersebut, Putri Mawar pura-pura terjatuh dengan dramatis, lalu menyalahkan Putri Genuk karena dianggap menghalanginya di tengah panggung. Raja Mindar sigap membantu Putri Mawar berdiri, tetapi ia menegaskan, "Sejak tadi kuperhatikan, Putri Genuk tidak menyentuhmu sama sekali, menandakan ia tidak mudah terkecoh." Permaisuri Pinang yang duduk di kursi kehormatan memejamkan mata sejenak, menekan amarah karena lagi-lagi akal busuknya gagal membuat Putri Genuk terlihat buruk di mata para tamu bumi seberang. Melihat gerakan para penari berhenti, Raden Jingga memukul gong, mengatakan, "Tariannya selesai, mari kita beri tepuk tangan," mengalihkan perhatian penonton agar kericuhan tidak berlanjut. Meski begitu, Putri Mawar diam-diam membisikkan fitnah pada tamu-tamu penting, menuduh Putri Genuk sengaja mendorongnya, berharap rumor itu menyebar dan merusak reputasi kakaknya. Putri Genuk menarik napas lega karena tidak terjadi insiden lebih besar. Lalu ia berterima kasih pada Raden Jingga yang cepat tanggap menenangkan suasana, sementara Raja Mindar turut mengangguk puas. Pesta pun berlanjut hingga larut malam tanpa skandal berarti, meski Permaisuri Pinang makin gelisah, menyadari bahwa segala cara untuk menjatuhkan Putri Genuk seakan selalu dipatahkan oleh keberuntungan dan dukungan orang-orang yang mengagumi sang putri. Usai pesta, Raden Jingga menyusul Putri Genuk ke taman belakang, lalu dengan serius berkata, "Aku tak tahan melihatmu terus difitnah. Izinkan aku membela dan melindungimu sepenuhnya." Putri Genuk menatap mata Raden Jingga yang berkilat oleh rasa sayang, ia pun menjawab lembut, "Kau sahabat terbaikku, tapi jalan yang kutempuh masih sangat rumit, aku tak ingin kau terjerat masalah besar." Raden Jingga lalu mengungkapkan perasaannya, "Aku mencintaimu melebihi status sosial kita, tetapi jika kau harus menikah dengan Raja Mindar, aku tak punya hak untuk melarang," menampakkan kesetiaan yang tulus. Putri Genuk merasa hatinya terenyuh, karena pada saat bersamaan, ia mulai memandang Raja Mindar sebagai sosok luar biasa, dan rasa bingung membelit pikirannya di tengah tekanan istana. Di tempat lain, Permaisuri Pinang kembali menegur Putri Mawar yang tak henti gagal menjalankan skenario, sambil memutar otak mencari taktik lain yang bisa menghancurkan pertunangan.
Kita perlu sesuatu yang mematikan karakter Putri Genuk di mata Raja Mindar, gumam Permaisuri Pinang, dan ia teringat seorang dukun istana yang bisa meramu racun ringan untuk menjebak seseorang. Putri Mawar menyeringai penuh semangat, setuju untuk menggunakan racun tipis pada masakan favorit Raja Mindar, agar nanti Putri Genuk dipersalahkan sebagai juru masak utama. Sementara itu, Raja Mindar mengadakan pertemuan penting dengan beberapa pembesar bumi seberang, menegaskan tekadnya menikahi Putri Genuk, karena ia yakin sang putri dapat menjadi permaisuri yang bijaksana dan tangguh. Raden Jingga, mengetahui isu racun dari salah satu pelayan yang bocor mulutnya, bergegas memberitahu Putri Genuk akan bahaya yang mengintainya, serta menyarankan agar ia meningkatkan kewaspadaan. Putri Genuk tertegun mendengar kabar itu, merasa takut bila Raja Mindar terluka oleh rencana keji Permaisuri Pinang, lalu ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk menggagalkan upaya racun tersebut. Ketika koki istana hendak menyiapkan hidangan khusus untuk Raja Mindar, Putri Genuk turun tangan langsung, menyuruh mengganti semua bahan segar yang sudah disediakan, karena khawatir telah tercampur racun. Permaisuri Pinang sengaja mengalihkan perhatian Putri Genuk dengan memanggilnya ke balairung, sementara Putri Mawar mencampur serbuk berbahaya ke dalam kaldu daging yang akan disajikan. Raden Jingga yang mengawasi dapur dari jendela, melihat gelagat mencurigakan Putri Mawar dan langsung memasuki dapur, lalu memaksa salah satu pelayan untuk mengaku perihal bahan yang disisipkan ke kaldu. Pada saat bersamaan, Putri Genuk merasa aneh dengan panggilan mendadak Permaisuri Pinang, yang menanyakan hal-hal sepele seputar kehidupan istana, sehingga ia curiga rencana jahat sedang berjalan. Begitu Putri Genuk mendengar laporan Raden Jingga tentang racun di dapur, ia berpamitan pada Permaisuri Pinang dengan alasan sakit perut, agar bisa kembali ke dapur dan menyelamatkan situasi. Putri Mawar kelabakan, belum sempat menutup jejak, ketika Raden Jingga berhasil menemukan bungkusan serbuk berbahaya di belakang pilar, dan ia pun berteriak, "Ini bukti kejahatan kalian," sambil menunjukkan pada para pelayan. Menyadari rencana gagal total, Putri Mawar berusaha melarikan diri, tetapi para pengawal memergokinya di pintu keluar dapur, menahan langkahnya sampai Raja Pertiwi diberitahu. Putri Genuk tiba tepat waktu, memerintahkan agar kaldu itu dibuang dan diganti dengan masakan lain, lalu berkata pada para dayang, "Jangan sampai ada yang mencicipi sup ini, sehingga keracunan dapat dicegah." Permaisuri Pinang, mengetahui kegagalan itu, segera mencari alibi, bersikeras bahwa Putri Mawar pasti telah diperalat orang lain, sambil menuduh entah siapa agar tidak terendus keterlibatannya. Meski berhasil menggagalkan rencana racun, Putri Genuk merasa nyawanya seolah bergantung pada keberuntungan, dan ia makin sadar bahwa jalan menuju pernikahan dengan Raja Mindar penuh pengkhianatan di sekelilingnya. Mengetahui Putri Mawar telah tertangkap basah, Raja Pertiwi memerintahkan sidang terbuka di balairung, menghadirkan semua pihak terkait, termasuk Permaisuri Pinang, Putri Genuk, Raden Jingga, dan Raja Mindar. Dalam sidang tersebut, Putri Mawar berlutut gemetar, mengaku bahwa ia hanya menjalankan perintah untuk merusak hidangan Raja Mindar, tanpa berani menyebut nama Permaisuri Pinang secara langsung. Raja Pertiwi menatap marah, berkata, "Ini bukan sekadar pelanggaran adat, tapi upaya pembunuhan terencana, dan ia menuntut penjelasan lengkap tentang siapa dalang utamanya." Permaisuri Pinang menyisipkan tangisan palsu dan berpura-pura tidak tahu, lalu berkata, "Jika memang Putri Mawar bersalah, hukumlah dia, tapi jangan seret orang lain tanpa bukti, berusaha melindungi diri." Putri Genuk, yang tahu latar belakang Putri Mawar, merasa simpati karena sang adik telah lama terperdaya hasutan ibunya. Namun ia tak punya kuasa untuk mengubah kenyataan bahwa upaya pembunuhan ini melibatkan banyak pihak. Raden Jingga menyodorkan bukti bungkusan racun yang ditemukan di dapur, beserta kesaksian dayang yang melihat Putri Mawar mencampurkannya ke kaldu, sehingga kebohongan mereka sulit ditutupi. Raja Mindar menimpali dengan nada tegas, "Nyawaku bukan hal yang bisa dipermainkan untuk intrik politik," dan ia menuntut hukuman setimpal bagi pelaku agar keadilan ditegakkan. Di tengah keheningan, Putri Mawar akhirnya mengucapkan beberapa kalimat, menatap Permaisuri Pinang dan bergumam, "Ampun ibu, aku tak bisa melindungi dirimu lagi," yang membuat banyak orang kaget. Raja Pertiwi menyadari kalimat Putri Mawar tersebut menjadi petunjuk kuat bahwa sang permaisuri adalah dalang di balik semua rencana jahat, lalu ia memerintahkan pengawal untuk memeriksa kamar Permaisuri Pinang. Permaisuri Pinang mendengar perintah itu, langsung panik, tetapi berusaha mempertahankan martabatnya dengan menyatakan, "Saya tidak terlibat," sambil memelototi Putri Mawar, meski semua orang mulai meragukan pernyataannya. Saat pengawal memeriksa kamar Permaisuri Pinang,
Mereka menemukan beberapa surat rahasia yang berisi rencana memecah belah hubungan kerajaan Pertiwi dan bumi seberang, serta skema menghalangi pernikahan Putri Genuk dengan Raja Mindar. Raja Pertiwi marah besar begitu membaca surat tersebut, langsung berkata, "Pinang, kau telah menodai kehormatan istana dan mempertaruhkan nyawa tamu agung kita," membuat Permaisuri Pinang terdiam ketakutan. Putri Genuk menyaksikan adegan itu dari sisi balairung, merasa gamang karena bagaimanapun juga, Permaisuri Pinang telah dianggap ibu tiri sejak kecil, walau kerap bersikap kejam. Raden Jingga turut bicara, "Kami telah berulang kali menemukan jejak konspirasi, dan kini semua bukti mengarah pada Permaisuri Pinang, yang memupus segala upaya pembelaan." Putri Mawar meneteskan air mata, menyesal karena ia turut memuluskan rencana ibunya, dan Raja Pertiwi memerintahkan agar Putri Mawar dikenai hukuman ringan, sebab ia hanya menjadi kaki tangan. Permaisuri Pinang akhirnya dihadapkan pada kenyataan bahwa siasatnya terbongkar, lalu ia berteriak, "Aku lakukan ini demi kerajaan Pertiwi, demi melindungi putri kandungku," namun tak ada yang percaya alasan tersebut. Raja Mindar menegaskan, "Demi menjaga kehormatan kerajaan bumi seberang, aku tak akan menuntut balas, asalkan keadilan ditegakkan di istana Pertiwi," menunjukkan kebesaran hatinya. Permaisuri Pinang akhirnya dijatuhi hukuman pengasingan, sementara Putri Mawar dikenakan tahanan dalam istana, dan Putri Kenanga hanya bisa menunduk karena merasa lega tidak dilibatkan secara jauh. Putri Genuk, meski lega melihat kebenaran terungkap, tetap dilanda kesedihan karena intrik keluarganya membahayakan hubungan kedua kerajaan, sehingga ia ragu apakah Raja Mindar masih ingin menikahinya. Menyaksikan dilema sang putri, Raja Mindar menenangkan dengan berkata, "Kezoliman tak pernah mewakili seluruh istana, aku masih memandangmu sebagai sosok bijaksana," membuat Putri Genuk merasakan harapan baru. Seusai sidang, Raja Pertiwi menggelar pertemuan pribadi dengan Putri Genuk, menyatakan penyesalan karena terpengaruh fitnah dan terlambat menyadari ketulusan niat Raja Mindar. "Anakku, maafkan ayah," ujar Raja Pertiwi dengan suara berat. "Seandainya aku lebih jeli, Pinang takkan sempat menyusun rencana sejauh ini," dan Putri Genuk hanya menunduk haru. Di depan ayahnya, Putri Genuk menyampaikan kegamangan hatinya, karena meski Raja Mindar tetap serius, ia takut aliansi pernikahan ini nantinya berujung pada tuntutan dan beban berat. Raja Pertiwi menjawab penuh pengertian, "Kau boleh menolak jika tak yakin, tapi aku melihat Raja Mindar tak sekadar mengejar pernikahan politik, ia benar-benar menaruh hormat padamu." Di tempat lain, Raja Mindar mendapatkan dukungan penuh dari para pembesar bumi seberang untuk melanjutkan rencana pernikahan, sebab mereka melihat potensi besar Putri Genuk dalam memimpin. Raden Jingga, yang setia pada Putri Genuk, merasa hatinya perih menyadari bahwa cinta yang ia pendam akan tetap bertepuk sebelah tangan, namun ia memilih untuk menempatkan kebahagiaan sang putri di atas segalanya. Di sudut taman istana, Raden Jingga menyampaikan isi hatinya kepada Putri Genuk secara jujur, "Aku akan selalu menjagamu dalam diam, meski kau menjadi ratu di negeri lain," sambil menahan lirih duka. Putri Genuk terharu, menjawab sambil menggenggam tangannya, "Aku tak pernah melupakan ketulusanmu, tapi aku harus memikirkan masa depan kerajaanku dan segala kemungkinan demi kebaikan banyak orang." Menjelang senja, Putri Genuk memantapkan hati, menyadari bahwa menerima pinangan Raja Mindar bukan hanya tentang cinta, tapi juga tanggung jawab besar untuk menjembatani perdamaian dua kerajaan. Keputusannya mulai terbentuk, dan ia menegaskan pada dirinya, "Jika ini jalanku untuk melindungi rakyat dan membuktikan nilai sejati diriku, aku takkan mundur, meskipun bayangan masa depan tetap terasa misterius." Di balairung utama, Raja Pertiwi secara terbuka mengumumkan bahwa Putri Genuk akan dinikahkan dengan Raja Mindar, dan ia menghaturkan terima kasih atas kesabaran serta kebijaksanaan sang raja. Seiring pengumuman itu, para pejabat dan bangsawan Pertiwi yang sebelumnya ragu, kini beralih memberi dukungan, karena mereka melihat sendiri bagaimana kebaikan hati Raja Mindar dan keberanian Putri Genuk. Putri Mawar, yang berada dalam tahanan ringan, hanya bisa menyesali perbuatannya sambil menonton persiapan pernikahan berlangsung, sementara Permaisuri Pinang telah diasingkan jauh dari istana. Raden Jingga turut sibuk mengurus administrasi pernikahan, meskipun hatinya bergejolak, namun ia menutupi kesedihan itu dengan senyuman tulus ketika Putri Genuk menyapanya. Putri Kenanga perlahan menunjukkan permintaan maaf kepada Putri Genuk, mengatakan, "Maaf Kak, aku tak berani menentang Ibu Pinang dulu," dan Putri Genuk menyambutnya dengan pelukan hangat, karena memahami rasa takutnya. Meski tubuh Putri Genuk masih terbilang besar, para penjahit kerajaan menyiapkan busana pengantin indah yang dirancang agar memancarkan keanggunan khas Nusantara, membuat para dayang kagum saat sesi uji coba pakaian.
Raja Mindar mengirim utusan untuk membawa mas kawin dan persembahan bagi keluarga Pertiwi, di antaranya emas, rempah-rempah langka, serta naskah kerjasama dagang yang menguntungkan kedua belah pihak. Semoga ini awal yang baik bagi kedua kerajaan, kata utusan Raja Mindar di hadapan Raja Pertiwi, lalu menyerahkan surat yang berisi janji mengutamakan perdamaian dan kesejahteraan rakyat. Di antara persiapan itu, Putri Genuk menata hatinya, kadang tersenyum mengingat kejadian-kejadian konyol saat ia berusaha menggemukkan badan demi menggagalkan perjodohan, namun takdir justru berujung sebaliknya. Seluruh istana tampak lebih cerah menjelang hari bahagia, sedangkan Raden Jingga dan para pendukung setia Putri Genuk menunggu saat krusial ketika janji suci itu diucapkan, menyimbolkan persatuan kedua kerajaan. Pada hari pernikahan, halaman istana didekorasi megah dengan rangkaian janur kuning, hiasan bunga melati, serta balutan kain songket emas, dan tamu-tamu kehormatan dari berbagai wilayah Nusantara berdatangan. Ketika Raja Mindar memasuki balairung pernikahan, ia disambut tabuhan gamelan dan tarian selamat datang, lalu Putri Genuk melangkah maju dengan busana pengantin gemerlap, membuat hadirin terpesona oleh aura kebangsaannya. Mendadak, seseorang dari kalangan bangsawan yang pro permaisuri Pinang mencoba menghasut kericuhan dengan mengumumkan bahwa Putri Genuk tidak pantas menjadi permaisuri karena bobotnya, tetapi seruan itu langsung diredam oleh pengawal. Raden Jingga maju beberapa langkah, menegur bangsawan tersebut dengan lantang. Jangan menghina putri negeri ini, sebab tubuh yang besar bukan halangan untuk menunjukkan kebijaksanaan. Disambut tepukan tangan sebagian tamu. Raja Mindar menoleh ke arah kerumunan, lalu tegas berkata, permaisuriku kelak dinilai dari hatinya, bukan dari bentuk fisiknya, menegaskan kembali pendiriannya di depan halayak umum. Upacara adat pun dimulai, dipimpin oleh sesepuh kerajaan, yang memercikan air suci pada Raja Mindar dan Putri Genuk sebagai lambang penyucian niat serta tekad mereka dalam membina rumah tangga. Wajah Putri Genuk sempat memerah, namun ia menenangkan diri dan mengucapkan ikrar kesetiaan. Demi rakyatku dan tanggung jawab sebagai permaisuri, aku siap menghadapi segala rintangan yang menyejukkan hati semua orang. Dalam suasana haru, Raja Mindar membalas sumpah itu, berkata, aku bersumpah untuk melindungimu dari segala bahaya, dan bersama-sama kita akan menjaga perdamaian kerajaan Pertiwi dan bumi seberang, lalu menyerahkan cincin pusaka. Alunan musik tradisional mengiringi pertautan hati kedua mempelai, menghapus segala ingatan kelam tentang tipu daya permaisuri Pinang, seakan menegaskan bahwa cinta dan ketulusan selalu menang. Di tepian kerumunan, Raden Jingga memandangi kedua pengantin dengan sorot mata lega, menyadari bahwa kebahagiaan Putri Genuk kini tercapai, meski hatinya menyimpan getir kenangan cinta yang tak terbalas. Setelah rangkaian upacara pernikahan, Putri Genuk resmi menjadi ratu di kerajaan bumi seberang, berangkat bersama Raja Mindar dengan diiringi iring-iringan kapal megah melewati lautan Nusantara. Di pelabuhan, Raja Pertiwi melepas kepergian putrinya dengan doa, semoga engkau dan suamimu selalu dalam lindungan Dewata. Meskipun terlihat jelas ia menahan rasa haru di matanya. Raden Jingga, yang turut mengantarkan, menyalami Raja Mindar dan berkata, jagalah Putri Genuk dengan sebaiknya, beliau sangat berharga bagi kami, mendapat anggukan hormat dari sang raja. Saat kapal berlayar meninggalkan dermaga, Putri Genuk menatap pemandangan cakrawala, mengenang masa lalu ketika ia berusaha kabur dari perjodohan, dan betapa takdir membawanya pada kebahagiaan yang tak terduga. Di kerajaan bumi seberang, rakyat menyambut sang ratu baru dengan tarian dan persembahan, takjub melihat sosok perempuan tegap yang konon jago memasak dan berhati lembut. Putri Genuk segera menyesuaikan diri dengan budaya setempat, memanfaatkan bakat memasaknya untuk mempererat hubungan rakyat bumi seberang dan Pertiwi, sehingga perdagangan rempah semakin lancar. Sementara itu, di kerajaan Pertiwi, Permaisuri Pinang menjalani pengasingan dengan pengawasan ketat, menyesali perbuatannya yang berujung kehancuran status dan kepercayaan orang-orang istana. Putri Mawar menjalani masa pemulihan nama baik, dibantu Putri Kenanga yang mulai lebih berani bersuara menentang keburukan. Keduanya berusaha menata kembali hidup tanpa campur tangan Permaisuri Pinang. Raja Mindar dan Putri Genuk memimpin kerajaan bumi seberang dengan semangat keterbukaan, menampung cendekiawan dari berbagai penjuru, dan memberdayakan potensi rakyat di bidang pertanian serta pelayaran. Akhirnya, kisah Putri Genuk yang semula ingin menghindari perjodohan malah berujung mempertemukannya dengan cinta sejati dan peran besar sebagai ratu, membuktikan bahwa rencana manusia kadang tak sekuat ketentuan takdir, dan kebajikan hati selalu menemukan jalannya sendiri.